Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Fadil dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan membahas sedikit tentang COVID-19 bersama Mbak Faizah. Dengan Mbak Faizah mohon perkenalan terlebih dahulu. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza. Saya lulusan apoteker tahun 2021 ya, baru aja April kemarin. Nah, di sini saya diminta untuk diskusi ya, sharing bareng Mas Fadil dan teman-teman semuanya terkait COVID kan seperti itu. Oh iya, monggo Mbak. Yang pertama itu ada COVID-19 secara umum, kedua varian COVID, yang ketiga gejala COVID, yang keempat obatnya, dan kelima cara menghindari COVID-19 tersebut. Mungkin langsung aja Mbak. Yang pertama itu secara umum itu COVID-19 itu seperti apa? Apakah seperti virus flu burung atau gimana gitu Mbak? Oke, teman-teman semuanya, kita bahas dulu tentang ini ya, namanya aja COVID, Coronavirus Disease gitu ya. Berarti penyakit yang disebabkan karena virus corona. Dan itu menyebabkan orang yang terkena virus corona itu kena kemudian timbul gejala berupa gangguan pernafasan. Nah, sebenarnya secara umum virus corona itu terdapat di hewan-hewan ya, kayak dulu di Wuhan Cina itu kan di mana terus ingat kelelawar, Ya. nah unta, ular, binatang ternak dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, kita lihat kemarin di Cina, Wuhan sampai sekarang ini di Indonesia, itu kan ternyata virus corona itu menular dari mana? Manusia ke manusia. Lewat apa? Lewat yang kita sering dengar droplet atau partikel air kecil gitu ya, yang mungkin keluar dari seseorang yang kena virus corona itu lewat mulutnya saat bersin atau batuk. Nah, itu menyebabkan orang itu tertular karena masuk juga ke mulut orang, ke lewat hidung juga atau lewat kornea mata. Jadi masuk ke dalam tubuh akhirnya tertular. Nah, kalau untuk kenanya itu siapa aja, semua orang bisa gitu. Cuman di sini yang rentan takutnya itu ya, yang intinya paling orang itu mungkin akan kena virus ini lebih dominan atau lebih sering itu ya orang yang rentang terkena infeksi. Siapa? Yang mungkin anak-anak atau mungkin orang tua yang lanjut usia, yang mereka itu punya penyakit komorbid misalnya atau penyakit penyerta ya, kayak hipertensi, DM dan lain sebagainya. Juga mungkin orang yang mungkin punya penyakit ini ya, penyakit kronis lah namanya, itu penyakit yang bertahun-tahun lah atau pokoknya lama diderita kan kayak gitu, atau yang mungkin imunnya itu sangat rendah seperti itu. Oh iya, siap-siap. Kalau perokok itu bagaimana Mbak? Beresiko Nah, atau enggak Mbak? perokok itu jelas ya, karena yang namanya perokok itu kan kebiasaan. Ya. Nah, banyak perokok itu yang pada akhirnya ketika mungkin besar ya, itu dia itu punya penyakit tadi komorbid, kayak penyakit paru. Nah, itu kan juga rentang kena dari virus corona itu sendiri, lebih rentan lah seperti itu daripada orang yang nggak ngerokok. Iya. Oke Mbak, terima kasih. Ya, ini juga ada varian COVID-19 Mbak. Beredar ada Delta, Alpha, terus B12 kayak apa gitulah. Itu sebenarnya gimana sih variannya itu Mbak? Kayak minuman seperti itu sepertinya. Banyak Oke, kalau sekali. ngomongin varian, mungkin saya nggak akan jelasin panjang-panjang atau lebih dalam karena itu emang butuh penelitian atau ya orang yang lebih ahlian seperti itu. Nah, cuman dari beberapa artikel ya atau penelitian dari para peneliti sebelumnya itu memang ternyata sekarang itu banyak banget varian dari virus corona. Nah, yang saya baca itu ada 5. Jadi yang pertama itu ada alpha, ada beta, ada delta, ada gamma, ada lambda. Nah, Banyak cuman yang sekali. gamma sama lambda ini pun juga sedang diteliti lebih lanjut. Kalau untuk gejala mungkin secara umum sama, tapi untuk apa ya, lebih detail apa-apanya yang membedakan dari mereka itu adalah mutasi. Jadi gini loh Mas Fadil, kenapa kok banyak virus atau varian dari virus corona itu karena mereka
mulai ya dari dulu sampai sekarang itu bermutasi. Mutasi itu mengalami perubahan materi gen. Nah, kita kan punya gen juga ya, DNA, RNA kayak gitu ya. Nah, mereka itu beda-beda. Nah, itu yang menyebabkan mereka itu bervariasi. Contohnya kayak kanker itu loh. Kanker itu kan tubuh karena apa? Tumbuh itu karena sel yang abnormal. Kan gitu. Nah, kalau sebenarnya sel abnormal yang tumbuh ini itu akan dihancurkan oleh antibodi yang kita punya. Tapi karena ternyata antibodi yang kita punya itu enggak memungkinkan untuk memakan mereka, akhirnya selnya itu terus tumbuh, berkembang dan semakin liar lah, bahasanya seperti itu. Nah, sama dengan virus corona itu ya seperti itu, mereka bermutasi. Itu simpelnya seperti itu ya kalau lebih detail. Nah, tapi kalau untuk yang sekarang ini nih sedang merebak di Indonesia, itu yang paling banyak adalah virus varian Delta. Itu kalau karena nggak salah dari India, Mbak. Ya, dari India, benar. Karena juga virus varian Delta ini ternyata ketika diteliti 30-100% itu lebih cepat menyebar daripada yang lainnya. Seperti itu. Oke, siap. Oke, teman-teman, kita ke poin selanjutnya nih. Gejala COVID-19 kan seperti kita tahu gejalanya itu yang dulu itu batuk, pilek, bersin. Jadi dulu itu sekali bersin batuk itu langsung dikira corona. Nah, kalau sekarang ini gimana, Mbak Faiza? Gejala COVID-19 yang benar itu gimana, Mbak? Oke, bener ya. Kayaknya sampai sekarang masih sama ya ketika orang batuk pilek, apalagi tentang anosmia ya. Anosmia itu orang yang kehilangan penciuman. Nah, itu kan langsung aduh takut kalau corona dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah gejala itu timbul dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Bisa jadi ketika kena virus, entah virus apa aja ya, nggak hanya virus corona ya, batuk, pilek ya, virus atau bakteri, kalau orang itu kena ya bisa jadi mungkin Fadil demam, mungkin aku cuma batuk, kan seperti itu, beda-beda gitu, responnya beda-beda. Cuman kalau kita bahas secara umum terkait virus corona itu gejalanya kayak piye gitu ya, kayak gimana gitu ya, itu hampir sama seperti flu biasa ya, demam, batuk, pilek, kemudian hidung tersumbat ya, atau bersin-bersin, sampai yang paling parah itu sesak napas kan gitu. Nah, gejala ini akan muncul ya kurang lebih 2-14 hari ketika orang terpapar. Jadi ya beda-beda tergantung dari orang-orangnya kan gitu. Nah, kalau kita pengen ngerti itu virus corona atau bukan, itu kan perlu pemeriksaan yang lebih lanjut ya toh, entah itu swab ya toh, terus PCR dan lain sebagainya gitu. Cuman yang perlu teman-teman garis bawahi di sini, ketika teman-teman itu memang misalnya ya tadi ada beberapa gejala yang terjadi, tidak usah panik gitu, cukup atasi sesuai dengan gejala yang teman-teman rasakan kan gitu. Nggak usah langsung waduh corona dan lain sebagainya, jangan panik karena justru pikiranmu yang membuat kamu sendiri makin berantakan kan gitu. Iya, siap-siap. Malah jadi imunnya drop gitu ya, Mbak. Nah, turun. Nah, gejala COVID-19 ini berhubungan dengan obatnya, Mbak. Obat COVID-19 ini ada warga itu panik langsung beli susu beruang itu loh, brand itu jadinya di Alfamart, Indomaret atau supermarket dimanapun itu habis, Mbak. Itu langka. Bagaimana, Mbak? Apakah memang manjur susu beruang itu, Mbak? Oke, mungkin Mas Fadil baru taunya hanya susu ya. Kalau Mas Fadil main ke apotek, wah itu vitamin tuh kayak kacang, Mas Fadil. Laris pol gitu, sampai cari apotek ke sana kesini tuh nggak ada gitu. Nah, itu yang memprihatinkan. Bukan hanya vitamin, yang perlu digarisbawahi juga obat-obatan tertentu yang memang ketika mendapatkannya itu harus pakai resep dokter. Antibiotik itu kan nggak boleh sembarangan, tapi ternyata ketika kondisi seperti ini itu banyak banget yang nyari. Karena apa? Mereka mungkin termakan sosial media gitu ya. Kan banyak banget tuh obatnya tuh ini. Padahal kan tergantung dari kondisi pasien seperti itu. Nah, yang kita mau bahas gini, sebenarnya sampai saat ini kan virus corona kan karena virus. Nah, kita itu kalau mengatasi suatu penyakit itu kan dilihat dari penyebabnya. Kalau dia karena virus, berarti ya obatnya antivirus. Kalau dia karena bakteri, ya antibakteri. Kalau dia karena cacing, parasit, ya antiparasit. Kalau dia anti jamur, ya anti jamur, kan harusnya seperti itu.
harus sesuai ya Mbak ya? Harus sesuai dengan penyebabnya kan gitu. Nah, kalau kita ngomongin virus corona, sebenarnya belum ada antivirus yang paling efektif untuk menyembuhkan virus corona. Jadi selama ini dokter itu memberikan kepada pasien itu sesuai dengan apa yang pasien itu keluhkan. Jadi terapinya itu hanya bersifat, namanya itu suportif Mas Fadil, hanya mengurangi dari gejala yang dirasakan pasien. Tadi demam, oh dikasih demam, obat demam kan gitu ya, batuk pilek dikasih obat itu kan, seperti itu. Nah secara garis besar seperti itu. Nah ini yang perlu dari kami ya, mungkin sebagai apoteker, tenaga kesehatan juga edukasi kepada masyarakat sekitar. Jadi ada gini ya, kalau kita golongkan tuh 4 gitu ya, 4 penanganan terhadap pasien-pasien itu sendiri-sendiri. Misalnya yang pertama ini terhadap pasien tanpa gejala. Jadi kalau pasien itu tidak merasakan gejala yang tadi kita bahas ya Mas Fadil, tapi ternyata dia kerja terus di swab positif. Itu kan itu perlu kita ya, harusnya tuh orangnya tuh tahu gitu ya, kita harus seperti apa gitu ya. Nah itu tidak perlu panik, tidak perlu langsung membeli obat COVID dan lain sebagainya, itu nggak perlu gitu ya. Hanya dengan isoman kan gitu toh, isoman, isolasi mandiri di rumah. Kemudian apa yang perlu ditangani gitu ya, karena dia nggak ada gejala, ya sudah, hanya makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup kan, seperti itu. Bila perlu minum vitamin C, vitamin D kan, seperti itu. Dan itu pun bisa didapatkan dari buah-buahan, sayuran, nggak harus ada susu ber-brandan gitu ya. Kalau masalah susu itu, susu apa aja itu bagus. Sama aja komposisinya gitu loh. Bahkan sampai disampaikan seorang dokter itu, susu apa aja itu bagus gitu. Dan kalau bisa memang ya minum susu juga gitu, karena kandungan kalsiumnya itu ya bagus, apalagi buat perempuan ya, karena nanti pada akhirnya dewasa dia hamil, dia melahirkan, nah itu bagus gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah pasien yang dia itu dengan gejala ringan. Nah, gejala ringan itu artinya mungkin tadi yang kita bahas itu pasien itu mengalami ya mungkin demam tok gitu ya, mungkin pilek tok kan, seperti itu ya. Nah, tapi kondisi vitalnya, tanda-tanda vitalnya seperti kecepatan pernafasan itu ada normalnya Mas Fadil, 12 sampai 20 kali per menit. Nanti dicoba ya normal apa enggak. Nah, saturasi oksigen juga di bawah 95%. Nah, itu kan gejalanya ringan. Kalau ringan juga hampir sama dengan tanpa gejala. Tidak perlu panik, tidak perlu ini, tidak perlu itu. Cukup tangani dengan obat yang memang sesuai dengan gejalanya tadi. Bila perlu minum vitamin dan isoman, itu yang paling penting kan gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah yang dengan gejala sedang. Nah, gejala sedang itu tanda-tanda vitalnya mungkin mulai menurun ya, misalnya kayak kecepatan pernafasan tadi kan normalnya 12 sampai 20. Lah ini 20 sampai 30. Jadi kayak hampir ngos-ngos, tapi enggak ngos-ngosan. Ya tapi belum ngos-ngosan banget kan gitu ya. Nah, itu apa yang perlu ditangani? Nah, itu mungkin segera untuk konsultasi ke tenaga kesehatan, bila perlu segera ke dokter kalau kondisinya mungkin ya tambah memburuk kan, seperti itu. Nah, nanti dokter akan meresepkan obat. Nah, obatnya itu yang ditebus. Nah, kalau itu kan jelas ya dengan pengawasan dokter. Jadi bukan kita meraba-raba obatnya apa terus beli sendiri kan, seperti itu. Oke, dan yang keempat adalah pasien dengan gejala berat. Nah, kalau berat ini mungkin sudah hampir kayak tadi ya, kecepatan pernafasan itu lebih dari 30. Nah, itu harus tambah ngos-ngosan lagi kan. Seperti gitu. Berlari gitu ya, Mbak? Nah, bener. Terus mungkin juga mengalami gejala-gejala tadi yang tambah buruk kan gitu. Nah, itu kalau itu harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama, mungkin pemberian oksigen dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya teman-teman ya atau mungkin di luar sana mengalami hal seperti itu, kalau memang ringan segera konsul ke minimal ya apoteker kan, seperti itu. Tapi kalau sudah berat, nah itu segera langsung ke dokter. Rumah sakit ya, Pak? Nah, rumah sakit. Tapi sekarang rumah sakit juga jadi penuh ya. IGD tutup kan gitu. Karena merebak kasusnya. Ya, terima kasih Mbak. Panjang lebar sekali mengenai obat ya. Walaupun obatnya yang pas itu belum ada. Yes, benar. Ya, obat terus cara menghindarinya itu kan
tersebar vaksin-vaksin seperti Sinovac dan yang lainnya itu ada berapa tahap sih Mbak sebenarnya? Kan ada tahap 1, tahap 2. Nah, itu sampai berapa tahap sebenarnya? Oh, oke. Sebenarnya sebelum kita ngomongin vaksin ya, cara yang paling efektif untuk menghindari virus corona sendiri ataupun virus-virus yang lainnya itu seperti yang sedang digalakkan. Cuci tangan, memakai masker, hand sanitizer juga jangan lupa, istirahat yang cukup, terus juga manajemen stresnya. Nah, itu juga yang paling penting kan ya, karena kondisi seperti ini pekerja atau orang-orang yang mungkin ya tiba-tiba kena PHK dan lain sebagainya itu kan membuat tubuh juga keganggu kan. Nah, itu hal-hal sederhana yang perlu digalakkan, olahraga, terus makan minum sayuran. Kalau memang sakit itu ya dihindari makanan-makanan yang memicu memperparah sakitnya itu sendiri kan gitu. Nah, kalau untuk vaksin itu pun juga bentuk ikhtiar kan gitu ya. Dan itu ya ada 2 tahapan, dosis yang pertama dan yang kedua. Sebenarnya itu kalau sekarang kan memang baru dikhususkan untuk pasien atau orang-orang lansia ya, umur 60 tahun ke atas. Ya mungkin nanti ya kemarin pun juga ada di daerah Dr. Siswanto itu ya, Pucung itu loh. Oh iya. Nah, rumah sakit Pucung itu ketika dibuka secara umum vaksin itu malah orang-orang banyak tuh dan timbul kerumunan lagi. Iya. Nah, takutnya nanti ada klaster yang vaksin baru kan gitu ya. Klaster vaksin nanti Ya, namanya. jadi ya saya rasa ketika memang ada kesempatan monggo, tapi kalau memang belum ada kesempatan, takutnya tadi malah timbul kerumunan dan sebagainya, ditunggu dulu sampai ada informasi selanjutnya kan gitu. Ya, kalau itu juga pilihan ya. Cuman ya kalau kita mengibaratkan tuh gini. Kalau kita pakai helm itu kan ya kita nggak menjamin kita nggak kecelakaan. Pasti mungkin ya bisa jadi kita kecelakaan kan gitu. Tapi setidaknya kita menghindari resiko yang berat kan gitu ya, resiko yang nantinya akan timbul. Nah, seperti hanya dengan vaksin gitu, mungkin juga bisa seperti itu. Jadi mungkin katanya nggak sama aja, karena orang yang udah vaksin pun juga bisa terpapar virus corona kan gitu kan, banyak juga kan, tapi juga nggak ada yang menjamin kan gitu. Intinya seperti itu sih Mas. Nah, ini sekali lagi Mbak terkait vaksin. Nah, kan tadi tahapannya 1 sampai 2. Nah, kalau yang tahap kedua ini masih tertular vaksin, apakah lanjut ke tahap ketiga atau gimana Mbak? Pak Aiza? Enggak, cuman 2 tahap. Dan 2 itu tahap. waktunya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Iya, 2 minggu. Jadi kalau vaksin itu kan intinya memasukkan benda asing ke dalam tubuh. Ya. Jadi untuk melatih antibodi kita itu biar bisa melawan dulu gitu loh, sebelum nanti kalau ada virus yang datang kan gitu. Jadi makanya kenapa orang vaksin itu pasti kok jadi ada yang panas. Nah, itu karena ya itu respon tubuhnya itu seperti itu. Gitu. Berarti mentoknya itu tahap 2 ya Mbak ya? Iya, Nggak ada iya. vaksin tahap 3 itu nggak Nggak. ada ya? Jadinya seperti itu teman-teman ya. Ya, terima kasih pada Mbak Faiza yang hari ini telah menemani Fadil untuk berdiskusi mengenai COVID-19 ini. Mungkin itu ya teman-teman ya, dan masyarakat semua, semoga kita tetap terhindar dari virus COVID-19. Mungkin sedikit itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.